Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lanesia Jula Hafiz Abdul Sunarto, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 860556446. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya untuk memenuhi tugas tutorial 3 pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, pilar dapat dipahami sebagai landasan utama yang menopang keberlangsungan suatu sistem, di mana dalam pendidikan pilar ini berfungsi sebagai dasar yang menentukan arah tujuan, proses, dan pelaksanaan pendidikan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Nah, keberadaan pilar ini sangat penting, di mana pendidikan tidak hanya bertugas untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik saja, tetapi juga membentuk karakter, moral, sikap, serta keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa landasan yang kuat, maka pendidikan beresiko hanya berorientasi pada pencapaian nilai-nilai dan mengabaikan pembentukan kepribadian peserta didik. Oleh sebab itu, pilar pendidikan menjadi fondasi yang menjaga agar proses pendidikan tetap mengutamakan keseimbangan kecerdasan intelektual dan pembentukan karakter. Nah, pada soal yang kedua, membahas tentang prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini telah memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, prinsip yang pertama itu adalah inersa sentolado, yang berarti di depan memberi teladan. Di mana sebagai pendidik kita harus mampu memberikan contoh yang baik melalui sikap, perilaku, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang ditujukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip yang kedua adalah Imadya Mangunkarso. Dalam hal ini, guru hadir bersama peserta didik untuk memberikan dukungan, membimbing proses belajar, serta menumbuhkan motivasi agar siswa aktif untuk membangun potensinya. Dan yang ketiga adalah prinsip Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Jadi, guru di sini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Nah, yang ketiga ini adalah analisis relevansi dan tantangan dalam penerapan prinsip tersebut pada era digital. Jadi, perkembangan teknologi ini telah mengubah banyak aspek pendidikan, termasuk cara belajar, terus cara memperoleh informasi dan berinteraksi. Meskipun demikian, nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini masih tetap relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini. Di mana dalam pembelajaran daring, guru di sini tetap dituntut untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Di mana guru perlu menunjukkan etika berkomunikasi yang baik, lalu menghargai orang lain dalam ruang digital, serta bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dan hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang pertama, yaitu inersa sentolado. Selanjutnya, pada prinsip Imadya Mangunkarso ini terlihat ketika guru berupaya untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran online, di mana guru di sini itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga siswa menjadi termotivasi meskipun belajarnya dari jarak jauh. Sementara itu, pada prinsip Tuturi Handayani, peserta didik dapat belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar yang ada di internet. Nah, dalam hal ini, guru dapat berperan untuk memberikan arahan dan dukungan agar siswa mampu memanfaatkan teknologi secara bijak serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, di sisi lain, pada aspek literasi digital ini, peserta didik memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang beredar tersebut tidak dapat langsung dipercaya. Nah, oleh karena itu, peran guru berperan sangat penting dalam membimbing siswa agar siswa mampu memilih sumber yang valid, berpikir secara kritis, dan menggunakan informasi secara bijaksana. Sisi lain, di era digital ini menghadirkan sejumlah beberapa tantangan, yaitu fenomena penyebaran hoaks, lalu perundungan di media sosial, lalu penggunaan gawai secara berlebihan hingga berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Dan ini menjadi persoalan yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Selain itu, juga terdapat kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah yang menyebabkan kesempatan belajar menjadi sepenuhnya tidak merata. Lalu yang keempat ini adalah refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Jadi menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dalam menjawab persoalan pendidikan saat ini, di mana ketika dunia pendidikan menghadapi persoalan seperti rendahnya kedisiplinan, terus kasus bullying, kurangnya etika dalam bermedia sosial, dan kurangnya motivasi dalam belajar. Nah, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dapat menjadi pedoman yang sangat kuat, di mana dengan melalui inersa sentolado, guru dan orang tua dapat memberikan keteladanan dalam membentukkan karakter peserta didik. Lalu, Imadya Mangunkarso dengan proses pembelajaran yang lebih aktif dan mampu membangun semangat belajar siswa, serta Tuturi Handayani yang mendorong peserta didik dalam mengembangkan pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya.
Nah, dengan penerapan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, maka pendidikan tidak hanya akan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf, terima kasih, dan bye-bye!